Selamat datang kembali di channel seputar hero. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas karakter Vertigo DC, yaitu Timothy Tim Hunter. Timothy adalah anak yang ditakdirkan untuk menjadi penyihir terkuat di semesta DC dan menjadi salah satu orang yang memiliki sumber pada raw magic. Karakter Tim juga kerap kali sering dibandingkan dengan Harry Potter. Banyak yang bilang jika karakter Harry Potter terinspirasi atau meniru karakter Tim Hunter. Namun pernyataan tersebut dibantah langsung oleh Neil Gaiman, di mana dia menyebutkan bahwa Tim dan Harry Potter adalah karakter yang berbeda, walaupun ada kesamaan secara wajah dan menjadi anak yang ditakdirkan untuk menggunakan sihir yang terhebat. Namun dari dunia dan cerita mereka sama sekali berbeda. Jadi bagaimana asal-usul karakter Timothy Tim Hunter? Simak video ini baik-baik. Sejak Tim lahir, dia ditakdirkan sebagai saluran untuk raw magic. Dia juga dibimbing oleh penyihir hebat yaitu Merlin untuk membimbing ke jalan yang benar dan mengajarinya meningkatkan kekuatannya. Namun Merlin justru mengarang banyak cerita tentang kedua orang tuanya, bertujuan agar Tim tidak terikat moral manusia. Timothy Hunter memiliki banyak cerita kontradiktif tentang kelahirannya yang sama-sama benar. Ada juga cerita tentang Tim adalah hasil hubungan tidak sah dari penyihir yang bernama Tamlin Falconer dan Titania Ratu Peri. Kedua pasangan tersebut jatuh cinta yang pada akhirnya melahirkan Timothy Hunter. Namun karena Ratu Titania memiliki hubungan yang sah dengan Auberon sang Raja Peri, maka Titania harus kembali ke kerajaannya untuk membuat keadaan aman bagi Tamlin dan anaknya Timothy Hunter. Setelah Tim beranjak remaja dan tumbuh di lingkungan bersihir, dia menemani ayahnya membuat studi tentang racun Manticore. Namun kecelakaan pun terjadi. Dengan ajaib, racun Manticore tersebut membuat Tim terluka parah. Tamlin yang putus asa kemudian memanggil Death of the Indals. Tamlin memohon padanya untuk ditukarnya nyawanya agar Tim hidup kembali dan memberikan kesempatan kedua untuk Tim menyelamatkan dunia, dan dihapuskan ingatan Tim tentang ayahnya maupun ibunya. Death pun setuju Tim hidup kembali, sementara Tamlin harus mati dengan keadaan Tim harus lupa akan masa lalunya. Tim lalu diadopsi oleh Mary Hunter dan William Hunter dengan merawat Tim sepenuh hati dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Death kemudian mengunjungi Tim di sebuah rumah kecil. Death menceritakan semua tentang hidupnya di masa lalu. Death menceritakan sejak Timothy bayi, Timothy memiliki akses kepada kekuatan Death sebagai kebalikannya. Misalnya menghidupkan teman-teman imajiner Tim seperti The Blink dan The Wobbly. Timothy juga secara tidak sadar menciptakan ribuan dunia alternatif dengan ribuan tim alternatif. Masing-masing tim ini adalah bagian dari yang asli, bagian yang merasakan perasaan tertentu atau menderita rasa sakit tertentu yang dapat diatasi oleh yang asli. Akibat dari tindakannya ini, Tim kehilangan kemampuan untuk merasakan perasaan kemanusiaannya lagi. Salah satu trauma awalnya adalah kematian ibu angkatnya Mary Hunter dalam kecelakaan mobil. Saat ayahnya mengemudi kendaraan dan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan, membuat ibunya Mary Hunter meninggal dan ayahnya kehilangan satu lengan dalam kecelakaan itu. Akibat dari kejadian ini, ayahnya Tim menghabiskan sebagian besar hidupnya duduk di kursi dan menonton TV sepanjang hari sehingga kedekatannya dengan Tim mulai retak. Masuklah fase di mana Timothy Tim Hunter harus memilih takdir hidupnya. Saat ia mulai tumbuh dewasa, Timothy Hunter mulai menarik perhatian kelompok mistik seperti sekte Cult of the Cult yang ingin merayunya menjadi kekuatan jahat. Pada titik ini, takdir Tim berada di tengah jalan. Dia bisa menjadi penyihir terhebat di usianya untuk kebaikan atau kejahatan, atau bahkan tidak pernah belajar tentang dunia sihir sama sekali. Untuk mengatasi masalah ini, Phantom Stranger mencegahnya beralih menjadi jahat. Dan menurut Mr. E yang bisa merasakan kemungkinan masa depan, sihir yang dimana Timothy Hunter berpaling menjadi jahat dan memimpin perang magis di pihak kehancuran di masa depan. Mencegah hal ini, Phantom Stranger segera mungkin bertemu dengan Tim untuk mengenalinya sihir dan menawarkannya untuk menjadi sorcerer yang baik. Di sini Phantom Stranger mengajak Tim untuk melihat bentuk sihir apapun yang ada di semesta DC. Di perjalanan pertama, Stranger mengajak Tim pada kekosongan hampa atau The Void untuk merasakan cahaya, waktu, panas, dan kehidupan.
Setelah itu, Stranger menceritakan tentang perang surga atau pemberontakan Lucifer di surga. Stranger memberikan Tim contoh jika dia berpaling pada kejahatan, maka nasib dia akan sama dengan Lucifer. Selain itu, Stranger memperkenalkan Tim pada seluruh Archangel seperti Uriel, Raphael, Michael, Saraquel, Gabriel, dan Raguel. Stranger menjelaskan, di setiap penciptaan pasti diliputi kebalikan. Ada yang baik dan juga jahat, ada hidup, ada mati, ada cahaya, ada gelap, dan ada malaikat dan juga setan. Tergantung Timothy Hunter ingin memilih yang mana. Di perjalanan kedua, Stranger memperkenalkan Tim pada sihir dari beberapa perspektif ras manusia seperti sihir menurut pandangan ras Atlantis, Cina, Romawi kuno, dan ras Yunani. Kemudian ada wanita tua yang menjelaskan jatuhnya Atlantis serta kebenaran dari Atlantis. Bahwa The True Atlantis atau Atlantis yang asli sudah jatuh oleh ombak jutaan tahun yang lalu sebelum Atlantis yang baru menggantikannya. Dari perspektif ras Atlantis menceritakan bahwa sihir adalah seni. Tapi dari perspektif orang Romawi kuno, bahwa sihir adalah jalan menuju kegelapan, di mana semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sehingga saling membunuh dari satu sama lain. Menurut perspektif bangsa Cina, bahwa magic itu keseimbangan. Sementara bagi orang Yunani kuno, bahwa magic adalah bisa menjadi hati atau malah bisa menjadi doa jahat. Pemahaman ini membuat Timothy Hunter mengalami kehilangan kendalinya. Namun Stranger membawa Timothy pada tempat yang lebih aman, yaitu Merlin Cave. Merlin adalah mentornya di masa depan. Merlin juga adalah orang yang ditakdirkan menjadi penyihir berbakat di usia mudanya. Pertemuan singkatnya dengan Merlin semakin membuat Tim tertarik dengan sihir. Stranger berkata jika dia tertarik dengan sihir, dia bisa saja menjadi karakter hebat di usianya melebihi Merlin. Namun Stranger juga menjelaskan dampak menjadi penyihir. Tim akan mengalami kejadian buruk yang mungkin bisa terjadi di kehidupannya. Mendengar perkataan Stranger, Tim pun takut untuk menjadi penyihir. Namun Stranger menasehatinya bahwa ketakutanlah yang membuat manusia saling membunuh. Ketakutan juga yang menjadi penyebab kejahatan bisa menggiring kita dengan mudah pada setan. Stranger mengenalkan Tim pada Ken Nelson atau Dr. Fate agar Tim yakin dia bisa menjadi penyihir hebat sepertinya. Tak hanya itu, Stranger juga mengenalkan Tim pada Zatara, ayah dari Zatanna. Stranger meyakinkan Tim agar dia bisa menjadi penyihir yang paling baik hatinya seperti Zatara. Stranger kemudian mendatangkan John Sergeant agar Tim bisa meniru sikapnya yang jenius. Di isu selanjutnya, Tim diajak oleh Yoyo untuk datang ke Fairyland, di mana ibunya Titania berada. Sesampainya Yoyo dan Timothy di sana, mereka tertidur dan bermimpi yang pada akhirnya masuk ke alam mimpi. Di sana, Tim bertemu dengan Chain dan Abel. Chain berkata dia akan meramal bahwa Tim akan kembali dengan kekuatan yang hebat sama seperti ramalan Phantom Stranger sebelumnya. Kemudian Morpheus pun datang dan menerima Timothy di dunianya. Namun Morpheus dengan berat hati harus mengusir Tim dan Yoyo karena bukan saatnya dia masuk ke dunianya. Lalu Ratu Titania mewariskan The Maiden Egg pada Timothy Hunter, yang dimana telur tersebut mengandung bagian penciptaan yang belum lahir. Nah, di isu terakhir dari Comic Book of Magic menceritakan kemungkinan masa depan yang terjadi pada Timothy Hunter. Phantom Stranger mengajak Tim pada 15 tahun di masa depan yang dimana Stranger melihat hal-hal mengerikan terjadi akibat Timothy Hunter. Di panel tersebut dikisahkan bahwa perang magic terbesar pecah dan pihak jahat dipimpin oleh Timothy Hunter. Kita bisa melihat di sini bahwa Tim berhasil membunuh Spectre, Shazam, dan penyihir lainnya. Tak hanya itu, di sini terlihat bahwa Konstantin sedang sekarat melihat Tim dari masa lalu yang hampir saja membunuhnya. Sebelum itu dia meramalkan lagi jika suatu saat nanti Timothy Tim Hunter akan memiliki sebuah artefak buku yang menulis seluruh sihir di DC. Ini yang membuatnya nanti tak terkalahkan. Mr. Ray dan Timothy Hunter kemudian memasuki dimensi di mana dia bisa melihat hati dari manusia. Mr. Ray menjelaskan bahwa di hati Timothy versi masa depan, dia bertekad untuk mengumpulkan seluruh magic yang ada di DC sehingga dia bisa melampaui apapun dengan itu dan membawa kekacauan di mana-mana. Mr. E lalu membawa Tim pada waktu akhir atau the end of time. Di waktu akhir tersebut tidak ada apapun selain kegelapan. Namun Tim menemukan tempat seperti dimensi kaca. Dia mengajak Mr. E untuk memasukinya.
Hal yang mengejutkan terjadi di mana Tim dan Mr. E bertemu pria tua bernama Hierophant. Pria tua tersebut menjelaskan bahwa tempat ini sisa setiap partikel materi yang tersisa di alam semesta. Hierophant memperkenalkan mereka pada penguasa tempatnya yaitu Lich dan The Lady. Lich bertanya pada Tim kenapa mereka bisa sampai kepada tempatnya. Tim menjawab mungkin karena sihir. Lich menawarkan apakah dia ingin kembali pada masanya. Namun Lich malah mengirim mereka berdua pada The Void. Hal ini membuat Timothy terheran-heran. Justru Mr. E malah menjadi pengkhianat di sini. Dia hampir saja membunuh Tim saat lengah. Namun Yoyo menyelamatkannya. Tiba-tiba Death dan Destiny of the Indels datang pada mereka berdua. Destiny menjelaskan di akhir segalanya hanya mereka berdua yang tersisa. Death kemudian memulangkan Mr. E pada waktu yang seharusnya. Dan Timothy Hunter meminta Death untuk menghidupkan kembali Yoyo. Kemudian dia bisa pulang pada masanya. Setelah Timothy kembali pada masanya, dia bertemu kembali dengan Phantom Stranger, John Constantine, dan juga Yoyo. Timothy mengatakan jika dia hanya ingin hidup tenang dan tidak mengambil takdir dia sebagai Sorcerer Supreme. Timothy lalu pulang pada ayahnya dan kembali untuk menjalani hidupnya sebagai manusia biasa. Jadi itulah cerita singkat tentang Timothy Hunter pada komik Book of Magic volume 1. Sebenarnya perjalanan Timothy Hunter tidak sampai di situ, berlanjut pada Book of Magic volume 2, yang mengisahkan Timothy kembali pada sihir dan menjadi penyihir pelindung bumi. Kekuatan Timothy Hunter sebagai penyihir tidak bisa dianggap remeh. Di timeline The Road of Nowhere, dia bisa memecahkan perang sihir besar dan mengalahkan agen balas dendam Tuhan atau The Spectre dengan mudah. Mengutip dari cerita Timothy Hunter versi New 52, dia bisa menciptakan alternatif realitas, membekukan waktu, membangkitkan orang mati, bisa berubah menjadi bentuk apapun, bahkan mengubah demon berbatos menjadi manusia. Jadi bagaimana dengan karakter yang satu ini? Mungkin kalian ada pendapat lain tentang karakter ini, atau ingin membenarkan apa yang salah dalam video ini? Tulis di kolom komentar bawah ya. Jika kalian suka channel ini atau video ini, boleh subscribe atau like, tidak apa-apa, tapi terima kasih sudah mengklik video ini dan menontonnya sampai selesai. Saya Seputar Hero, pamit, bye.